benar sih. Nyantol di akun gini kan.
Halo, cek cek. Kevin, Leo, Widija. Oke. Yuk di ini apa? Di apa videonya di open screen-nya. Halo, halo. Oke. Ya, ini saya lagi nge-share ke mahasiswa. Oke, yang siapa ini? Oh ya, Pampam yang belum setengah jam lagi ya. Oke, sambil ngobrol. Ya DJ ini di rumah apa di kantor? Oh, di rumah. Kalau jadwal WFH. Berarti tiga-tiganya WFH semuanya. Leokadia WFH. Selvin pas nggak jatah ya, Vin ya? Nggak jatah ngantor. Atau memang ini sudah WFH semua? Nggak ngantor? Oh berarti kan ya, semua pekerjaan dibawa ke rumah semua ya? Oke. Ya, sambil menunggu gitu ya. Saya akan memperkenalkan teman-teman semua. Bisa? Sudah. Saya akan memperkenalkan ke teman-teman semua yang hadir di YouTube channel dan juga yang tadi pas trial lupa ditinggal terus akhirnya di blok. Ini dari 3 ya, harusnya nanti berempat. Wih, suaranya siapa itu? Kok ada suara aneh-aneh? Suaranya siapa, Wing? Oke, selamat ketemu kembali ya di temu alumni ya. Meskipun temu alumni ini hanya beberapa, tapi
teman-teman yang lain semoga bisa melihat. Nah, saya akan membacakan dulu nih para alumni yang saat ini sudah bekerja di beberapa tempat gitu ya. Ada nanti akan hadir gitu ya Arya Pranata yang sering dipanggil dengan Pampang, Baskoro Arya Pranata. Lalu ada Selvin, nah Selvin yang rambutnya sudah mulai ke Jepang-Jepangan itu gitu ya. Saya dulu pernah rambutnya tak cat kayak gitu gitu. Pas mau pergi, habis pulang terus tak gundul lagi gitu. Karena harus masuk kelas gitu. Oke. Lalu Yedija gitu ya. Nah, Yedija ini alumni yang belum lama gitu ya. Yang belum lama. Lalu ada Leo Kadia. Nah, Leo Kadia ini nampaknya dari beberapa angkatan gitu ya, yang lulus paling cepat gitu ya. Yang lulus paling cepat itu adalah Leo Kadia. Gitu. Leo Kadia itu di periode 2016, periode 2. Nah, dari beberapa teman-teman yang hadir ini ya, nanti akan saya minta untuk cerita ya. Ini nggak ada acara serius, tapi saya minta untuk cerita pengalaman di kampus dan pengalaman di pekerjaan. Selvin gitu ya, Selvin ya, saya akan membacakan kurikulumnya Selvin. Selvin ini mahasiswa angkatan 2013 ya ini ya. Oke, 2013 ya. Dan lulus 2017. Nah, ini sudah on track ya. Waktunya nggak begitu lama. Dari mahasiswa, saat mahasiswa, Selvin ini bekerja sama dengan Pampang gitu ya, membangun sebuah startup yang namanya Raksion. Gitu ya. Selvin dan Pampang ini adalah co-founder dari Raksion Team. Lalu tahun 2017 September, jadi setelah lulus gitu ya, setelah lulus langsung lompat balik ke Bandung gitu ya. Balik ke Bandung lalu masuk ke AGATE Internasional sebagai saat ini sebagai associate lead designer gitu ya. Banyak desain game yang sudah dibuat dan dipublish gitu ya. Baik desain existing game atau new game gitu. Bentuknya bisa macam-macam, casual, naratif, dan juga banyak jenis pekerjaan, misalkan di analyze game metric dan player behavior. Edukasinya, gitu ya, pendidikannya masih sampai saat ini belum melanjutkan studi lagi, gitu ya. Harapannya mampu melanjutkan studi lagi, gitu ya, sehingga ilmunya tambah mantap. 4 tahun ya masa studi di Fakultas Ilmu Komputer, program studi sistem informasi, konsentrasi di game teknologi. Nah, yang kumpul-kumpul ini semua adalah fokus pada game teknologi semua saat ini. Kita tunggu di periode yang akan datang, semoga teman-teman yang sistem informasi bisa ikut menyusul. Game yang dibangun gitu ya. Yang pertama adalah Jomblo gitu ya. Jomblo keren. Gitu ya. Cukup ngetop gitu ya. Nanti Selvin bisa cerita
kira-kira jomblo keren itu sampai saat ini bagaimana. Lalu ada Valtirian, ya. Hero School Story, teka-teki santai game, lalu Memories Interaktif, Associated dan oh ini yang sekarang ya, pekerjaan sekarang. Oke. Nah, lalu Leocadia, gitu ya. Leocadia ini waktu mahasiswa, gitu ya, waktu mahasiswa memiliki banyak prestasi, gitu ya. Yang pertama adalah penerima beasiswa dari BPKLN, ya, dari Kemendikbud, ya. Jadi mendapatkan beasiswa full, gitu. Yang dilakukan saat menjadi mahasiswa adalah juara harapan 3, gitu ya, startup competition. Nah, jadi mulai dari awal Leocadia ini sudah belajar tentang bagaimana membangun sebuah startup. Lalu penulisan, gitu ya, banyak artikel-artikel dari berbagai media koran Jawa Tengah dan melakukan seminar-seminar nasional maupun seminar internasional untuk mempresentasikan hasil-hasil penelitian saat menjadi mahasiswa. Nah, saat ini Leocadia bekerja sebagai guru. Nah, nanti kita cerita bagaimana Leocadia ini bisa melompat dari yang bentuknya itu game, gitu ya, lalu melompat ke guru. Gitu. Tapi jangan lupa Leocadia ini adalah sebelum masuk ke guru, Leocadia ini adalah dosen tidak tetap di program studi sistem informasi, fokusnya pada game design dan multimedia bisnis, gitu ya. Nah, lalu Prima, gitu ya. Nah, Prima ini adalah lulusan terbaru, gitu ya. Nggak perlu pikir panjang, nggak perlu keluar butuh waktu lama, gitu ya. Leocadia itu Prima itu, sorry, wajah saya ke Leocadia terus. Prima ini, gitu ya, keluar, ya, atau lulus itu langsung diminta untuk bekerja di PT Bakti Abadi Sejahtera. Dia langsung bekerja sebagai programmer. Nah, hanya itu nggak berlangsung lama, ya. Hanya berlangsung 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan itu ada tawaran yang menggiurkan lagi, gitu ya. Saat ini Prima, gitu, nama lengkapnya adalah Yedija Prima Putra siapa? Ya. Putra saja, gitu. Nah, bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Apa yang dikerjakan? Ya nanti kita akan minta cerita. Ya. Lalu yang terakhir adalah yang belum datang atau yang belum gabung dengan kita itu adalah Baskara Arya Pranata. Ya. Nah, ini adalah programmer sejati juga, programmer game sejati. Nggak perlu pikir panjang juga. Setelah membangun Raxion dan cukup menggemparkan di dunia game, gitu ya, dengan game jumbonya, lalu hijrah ke Jakarta, gitu ya, masuk ke perusahaan yang namanya Melon Gaming, gitu ya. Banyak sekali yang sudah ditelurkan oleh Baskara Arya ini, banyak game. Nanti kita juga minta cerita game apa saja yang sudah dibangun, ya. Meskipun di lembaran saya ini cukup banyak, gitu ya, yang sudah dikerjakan oleh Pampam, gitu ya. Nama kerennya itu Pampam, Baskara Arya Pranata. Nah, oke teman-teman semua, mereka ini, alumni ini adalah alumni
yang di kampus, gitu ya, yang di kampus itu cukup sibuk, gitu. Cukup sibuk dengan berbagai kegiatan. Tapi dari sisi prestasi mereka juga tidak mengecewakan. Indeks prestasi kumulatif yang didapatkan oleh teman-teman ini cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, ya. Di atas 3,5 semua. Nah, karena ini adalah work from home, gitu ya, maka yang kita lakukan adalah conference, video conference. Pada awalnya, gitu, saya hanya ingin mengundang teman-teman yang alumni mahasiswa, lalu kami menggunakan teknologi video conference yang ada di Unika. Nah, tapi karena ada beberapa perkembangan, maka kami publish itu di YouTube. Gitu. Nah, harapan saya teman-teman yang mengakses YouTube dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, gitu ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini nanti. Gitu. Silahkan Anda sampaikan. Oke, saya mau dari mana dulu nih? Saya minta cerita dulu aja deh. Cerita saat ini meskipun work from home, Anda itu melakukan apa? Gitu ya. Mulai dari mana? Selfie dulu deh. Oke. Saat ini melakukan apa meskipun ini work from home? Ya. Nah. Oke. Wah, nonton film jadi kerjaan ya? Keren, keren. Oke. Ya, ya, ya. Kalau untuk kantor, gitu ya, pekerjaan kantor, bagaimana? Ah, ah. Oh, oke. Artinya pekerjaan yang saat ini tuh masih ini ya, masih tumbuh gitu ya, masih ya. Oke, oke. Nah, sekarang Yedija, selain selain kantor gitu ya, masih kantor ya? Oke. Oh, oke, oke. Apa kesibukannya kalau di kantor sekarang mengerjakan apa? Ah, oh, berarti kalau yang di pemerintah itu, kalau memang kebutuhannya mendesak gitu ya, masih harus datang gitu ya. Oh, oh, oke, oke. Kalau datang itu semua datang atau hanya sebagian? Yang bagian Anda saja yang datang? Oke. Nah, oke. Sekarang Leo, gitu ya. Leo ini eh, belum belum ada 1 tahun ya, belum ada 1 tahun eh, menjadi, oh gitu ya, 1 tahun yang lalu menjadi dosen
dosen tidak tetap gitu ya. Lalu eh, setelah ada tawaran gitu ya, setelah ada tawaran yang yang menarik gitu ya, gitu. Setelah ada, oh gitu ya, setelah awet muda. Oke, coba cerita cerita sedikit dan nah. Oh tetap masuk ya. Ah, ah, ah. Sampai pulang malam gitu ya. Oke. Nah, oke. Saya pengen dapat cerita. Kira-kira gitu ya, saat saat Anda di kampus, saat Anda di kampus, eh, apakah aktivitas-aktivitas yang ada di kampus waktu itu membawa dampak gitu, ketika Anda memasuki dunia kerja yang real. Oke, silakan dari mana dulu? Siapa yang mau ngomong dulu? Selfie dulu deh. Kira-kira apa yang dilakukan dulu gitu ya, yang anda lakukan, Anda membangun sebuah startup, lalu Anda melakukan aktivitas-aktivitas baik, aktivitas di kampus maupun di non kampus, gitu ya. Itu kira-kira membawa membawa ini enggak sih? Oh, ini karena saya dulu belajar ini nih, sehingga apa yang ditawarkan oleh seseorang saat pekerjaan itu menjadi lebih mudah karena saya sudah pernah melakukan, atau saya sudah pernah dapat ini nih sehingga saya hmm, ya.
eh, teman-teman ini cerita gitu. Kira-kira kegiatan-kegiatan kampus gitu ya. Ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, gitu, eh, lalu ketika Anda mendapatkan pekerjaan saat ini, gitu, kira-kira apakah yang Anda lakukan, gitu ya, yang Anda lakukan waktu itu saat di kampus itu eh, berdampak enggak sih waktu saat ini gitu, sehingga misalkan ketika ini sudah bisa aku kerjakan nih karena waktu itu aku udah pernah. Lalu misalkan Prima tadi pengalaman-pengalaman mengerjakan project gitu ya, meskipun kecil atau sedang gitu, itu membuat Prima yakin bahwa aku udah pernah mengerjakan ini, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang saat ini dikerjakan atau dilakukan itu eh, nggak begitu nggak begitu bermasalah gitu, atau nggak eh, ya bisa dilakukan dengan enak gitu misalkan. Nah itu cerita yang dilakukan. Nah nanti Pam juga saya minta untuk menceritakan gitu. Kira-kira eh, di saat menjadi mahasiswa itu berdampak nggak saat ini? Oke, sekarang di Leo gitu ya. Apakah menang lomba itu berdampak untuk anak SD gitu ya? Oke, yuk silakan. Ini jawab jujur atau jawab bohong, Pak? Silakan, bebas gitu. Ya harus jujur tuh ya, harus jujur. Kalau nggak, oke jujurnya ya. Apa sih kalau kan selama kuliah kan gini dulu. Kalau saya kan jadi guru komputer untuk SD. Yang saya pikirkan itu kalau ngajar SD itu enggak yang sesulit itu, paling materi SD apa sih? Awalnya saya mikir kayak gitu. Tapi ternyata SD zaman saya dengan sekarang itu kan berbeda jauh, jauh banget. Dan anak kelas 2 SD itu kalau di tempat saya itu mereka sudah kayak main apa ya istilahnya kayak Corel Draw tapi yang bawaannya Linux itu loh. Jadi mereka udah gambar kayak gitu. Nah kalau dulu mungkin saya nggak ada apa pelajaran kayak desain grafis kayak gitu. Sekarang saya mau ngajar mereka juga itunya kan bingung kayak gitu. Terus kelas 5 misalnya kelas 5 SD itu mereka sudah bikin kayak simple games itu juga mereka ada pelajaran itu di semester 3 ini. Terus kalau kemarin saya juga nggak belajar tentang pemrograman, mungkin saya kalau ditanya mereka akan bingung juga kayak gitu sih. Lebih ke itu. Oke. Nah, yang Anda lakukan waktu menjadi mahasiswa itu, nah apa kira-kira? Gimana Pak? Yang jujurnya yang mana ini? Tadi itu sudah jujur ya? Oh yang itu tadi jujur. Itu udah jujur Pak, itu udah paham jujur aja. Itu bener-bener loh bermanfaat Pak. Oke. Anak zaman sekarang itu kan lebih kayaknya tuh lebih apa sih? Lebih pinter gitu loh kalau tanya macam-macam kayak gitu kan. Iya. Dan kemampuan menangkapnya itu jauh lebih cepat ya. Sehingga tanya ini sudah, apalagi gitu ya. Banget. Oke. Nah, saya tuh pernah kan satu kali tuh kayak nyampein materi yang harusnya dari itu mereka udah tahu materi yang kayak buat minggu depan. Nah itu kan saya harus kayak gitu harus kayak pinter-pinter sendiri bikin materi ya gitu aja. Oke, Pam gitu ya. Ya. Apa Pam? Kira-kira Pam? Banyak sih yang dipelajari dari kampus sih. Dulu kan pernah dapat gitu kan, itu juga sangat berpengaruh sekali sih. Soalnya kan di kantor sini kan wajib harus bisa pakai Git itu kan, soalnya kerjanya banyak kan remote gitu. Kan harus kolaborasi juga sering gitu. Nah, terus apalagi ya? Banyak sih kegiatan-kegiatan kalau waktu magang tuh kita kan juga pernah magang kan di Antarian Guardian, langsung kita dikasih project bikin game, 2 game sekaligus, VR sama game apa itu, game kayak quiz itu kan tebak-tebakan. Nah itu juga langsung
dapat pengalaman gede banget lah di kerjaan ini, ya berpengaruh banget soalnya kan itu dikasih deadline, terus ya kayak dikejar-kejar cepet lah, kalau yang jelek langsung direvisi gitu. Ya jadi ada pengalamannya. Kalau kerjaan sini juga gitu sih, kalau ada deadline terus kalau tidak sesuai dengan desain kan harus diganti lagi gitu. Oke. Berarti gini ya, misalkan dari dosen itu, oke, tugas dikumpulkan minggu depan gitu ya, tugas dikumpulkan 3 hari atau tugas dikumpulkan 5 hari gitu. Proses pembatasan pengumpulan tugas, batas-batas deadline itu gitu ya, di pekerjaan saat ini itu semua dituntut untuk itu gitu ya. Iya. Jadi semua harus ada batas waktunya, kapan selesai gitu ya. Iya benar Pak. Ya. Karena kalau nggak selesai, nah terus mau sampai kapan gitu ya. Karena di logikanya begini juga, ketika masuk di sebuah dunia kerja gitu, sudah tidak lagi bisa misalkan saya saat ini nggak kuliah, besok nggak kuliah lagi, besok nggak masuk lagi gitu. Sehingga batas waktu atau deadline pekerjaan atau tugas-tugas kampus itu nggak diselesaikan dengan baik gitu. Nah, kebiasaan ini gitu kalau dibawa di pekerjaan, nah, sudah itu pasti akan amburadul gitu ya. Nah, masukan gitu ya, saya minta masukan. Apa sih yang harusnya ada gitu ya? Karena ini semua teman-teman ini semua adalah dari alumni game teknologi itu. Apa sih yang saat ini harus dimasukkan ke dalam kurikulumnya di Unika Sugio Pranoto gitu, di game teknologi. Meskipun gitu ya, kami ya selalu merefresh gitu, tapi kami saat ini ingin masukan dari teman-teman semua gitu. Yedija misalkan nanti bisa cerita gitu, karena Yedija saat ini nggak di game gitu ya, tapi bisa diceritakan kira-kira apa yang harus dimasukkan di kurikulum gitu. Nah, Leo juga begitu gitu ya, dari pengalaman-pengalaman mengajar atau pengalaman-pengalaman yang lain, kira-kira kurikulum ini nih atau tambahan ini nih yang harus dimasukkan di dalam kurikulumnya Gametech Unika gitu. Oke, Selvin, kira-kira apa, Vin? Jujur waktu kuliah dulu itu ada satu hal yang struggling banget waktu di jurusan game. Itu mentor kita waktu itu hampir nggak ada mentor sama sekali, semuanya otodidak, dan akan lebih baik kalau misalnya yang sekarang ini akan ada mentorship atau tentang game segala macam ya, terutama tentang bisnisnya gimana. Soalnya kan kalau di game itu ada 2 tipe orang bikin game. Yang pertama as a hobby, sama yang kedua dia emang bisnisnya di game itu. Kalau misalnya dia tentang hobi, ya nggak masalah, dia mau bikin game kayak gimana juga terserah dia kan, soalnya kan hobi juga. Tapi kalau misalnya tujuannya nanti bisnis, kalau nanti kerjanya di dunia game juga, otomatis harus tahu juga ilmu-ilmu bisnis di dunia game kayak gimana. Dan itu perlu sih yang namanya mentoring kayak gitu, tentang game yang seperti apa, diminati pasar, terus cara bikinnya gimana, bukan sekedar lebih ke teknis. Karena kalau teknis itu saya percaya pasti udah banyak ya, kayak tutorial di Google segala macam. Cuma prakteknya itu kan harus emang yang orang benar-benar pernah di situ. Itu emang perlu sih. Oke. Model mentoring yang Anda inginkan kira-kira seperti apa? Yang kira-kira ini cocok nih diimplementasikan di Prokti gitu. Apa ya? Apakah misalkan gini,
mendatangkan orang-orang yang di bidang bisnis game gitu untuk berbicara. Apa seperti itu cukup gitu? Atau mentor-mentor yang betul-betul teknis gitu ya? Misalkan create sebuah game atau create sebuah bisnis atau create sebuah startup gitu. Kalau misalnya yang sampai create sebuah startup itu harusnya lebih bagus ya, tapi tergantung dari mahasiswanya juga sih, dia emang condong ke bisnis atau ke hobi. Kalau misalnya emang condongnya ke bisnis ya, itu emang langkah yang tepat untuk mereka. Kalau kurikulum sih harusnya mungkin bisa provide kedua hal itu, tapi lebih ke bisnisnya sih. Ya, lebih ke bisa, bisnisnya ya. Kalau misalnya dari Agate sendiri, dari kantor saya sendiri sebenarnya sudah ada kayak Agate Academy itu kayak orang benar-benar kayak mentoring sebenarnya, kayak mentoring. Cuma ya emang harus ada dari perkuliahan juga supaya bisa saling saling kolaborasi juga sih antara mahasiswa dan minatnya dia, supaya benar-benar dia tuh bikin game itu terarah benar-benar ini tuh memang model bisnis game tuh yang seperti ini, misalnya seperti itu. Oke. Di Agate gitu ya. Ketika Anda masuk gitu ya. Ketika Anda masuk pertama, berapa mentor yang Anda punyai gitu ya? Atau pimpinan Anda itu sebagai mentor gitu? Atau teman-teman Anda itu juga sebagai mentornya? Wah, semua teman, semuanya mentor, Pak. Karena begitu masuk ke dunia pekerjaan itu, saya memposisikan diri, emang saya nggak tahu apa-apa. Jadi segala hal itu ditanyain. Ini kok gini, itu kok gitu, sampai sampai dicap, Kelvin tuh kritisnya sampai parah banget, sampai harus dibawa ke rumah sakit, itu parah banget sih. Jadi apa-apa ditanyain, tapi awalnya annoying nggak masalah, karena setelah dari annoying itu, kita jadi tahu, ternyata seperti ini yang propernya, gitu sih. Oke. Pilih-pilih nggak masalah, tapi ya emang semua orang bisa jadi mentor sih. Oke. Prima, yuk Prim, cerita Prim. Kalau menurut saya yang perlu ditambahin di kurikulum sih lebih ke, karena kan ini yang fokus kemana sih Pak? Ke game teknologinya atau ke projectnya? Kan apapun. Soalnya saya apapun ya. Kalau sekarang kan fokusnya saya kan ke programmingnya, bukan ke gamenya, walaupun karena game programming itu lebih kompleks ketimbang programming biasa. Jadi kalau kita bisa istilahnya agak di atas sedikit lah ketimbang programming biasa. Nah, kalau menurut saya yang bisa dikembangin itu kayak dulu akhir-akhir semester kita pernah dikasih tugas untuk bikin itu loh Pak, apa sih namanya? Skripsi online gitu. Nah itu kan lebih menggunakan membuat sistem gitu ya? Sistem untuk skripsi online itu kan. Jadi kan di situ bikin kelompok untuk bikin itu, dan itu dinilai. Mungkin kalau kedepannya mungkin itu bisa diterapkan juga untuk pembuatan game, untuk yang lainnya. Tapi bukan hanya untuk sekedar dinilai, tapi juga untuk dipamerkan. Sehingga kalau kesannya tuh kalau cuma dinilai dan dipamerkan itu lebih effort kalau ada dipamerkannya gitu Pak. Jadi untuk setiap mahasiswanya punya rasa untuk biar lebih gitu loh Pak. Nah gitu sih. Dan juga dengan per kelompok gitu, di dunia kerja kan nggak mungkin kerjanya sendiri-sendiri, kecuali memang startup yang sendirian, dan nggak mungkin sih startup sendirian, pasti butuh tim sih. Nah lebih memudahkan mereka untuk bekerja dalam tim sih, untuk manajemen projectnya juga itu lebih bisa mengambil manfaatnya ketimbang hanya materi biasa gitu sih Pak. Menurut saya. Ya, oke. Nah, cerita yang skripsi online itu ya, project itu kan mata kuliah manajemen project ya waktu itu ya. Iya. Oke. Nah, mata kuliah manajemen project yang skripsi online itu
baru tahun lalu itu nggak saya pakai gitu untuk skripsi online-nya. Sebelumnya itu gitu ya, skripsi online yang salah satu kelompok itu saya gunakan untuk membuat sistem skripsi online yang ada di Prodi Sistem Informasi loh, gitu ya. Timnya si Elsa itu timnya bukan ya? Bukan, Pak, bukan. Oke, timnya si Elsa ini yang produknya itu saya pakai, saya gunakan untuk proses pendaftaran skripsi online yang ada di Prodi Sistem Informasi. Nah, setelah itu kerangka itu gitu ya, kerangka itu yang dikembangkan oleh universitas. Maka saat ini di universitas itu gitu ya, konsep skripsi online gitu ya, mulai dari registrasi, lalu pendaftaran proposal, lalu bimbingan online, ujian, gitu ya, lalu sampai pendaftaran ujian gitu ya, pendaftaran ujian, saat ujian, lalu sampai nilai keluar, itu kerangkanya menggunakan sistem yang kita bangun dulu gitu ya. Ya, saya sepakat gitu ya bahwa project-project gitu ya, project-project itu memang harus dipamerkan gitu ya. Oke. Ya, Leo, kira-kira apa? Ini sebelumnya ya, sebelum ke Leo. Nanti kalau misalkan Anda putus gitu, Anda reconnect ulang gitu ya, supaya nanti bisa muncul kembali. Oke, Leo. Kira-kira usulannya apa? Saya tuh pernah kepikiran yang kayak si Selvin tadi itu loh, Pak, mentor itu kan. Untuk bikin produk misalkan seperti itu. Cuman kembali lagi, kan kalau misalkan kita punya produk bagus nih. Sebenarnya saya tuh masih agak mantau tapi nggak yang terlalu mantau. Jadi kalau sekarang itu kan kita punya produk bagus tapi intinya kalau kita marketingnya kurang bagus juga, kurang baik juga kan produk bagus kayak enggak tersampaikan dengan baik ke sasaran kita gitu. Nah, zaman sekarang itu kan orang kalau marketing itu kan kebanyakan pakainya kan lebih ke digital marketing. Terus waktu kemarin sempat waktu pelajaran multimedia bisnis, itu kan anak-anak bikin video terus mereka juga berusaha untuk gimana caranya supaya video yang mereka bikin itu ada subscribernya ada viewernya minimal berapa per itu gitu, ada target seperti itu. Nah, mereka tuh menjalankan itu gitu. Cuman memang setelah itu kan udah nggak dijalanin lagi. Tapi sebenarnya dari itu mereka tuh jadi tahu kalau oh ternyata marketing itu caranya seperti ini ya. Oh kalau misalkan kita menggunakan digital itu yang bisa juga untuk menguntungkan kita dalam marketing kayak gitu. Mungkin kayak itu bagian apa ya? Untuk pembelajaran digital marketing aja kali ya. Itu lebih di gitulah. Oke. Ya. Oke. Apa ya? Kira-kira di digital marketing itu di sisi kontennya gitu ya, atau di sisi apanya? Di implementasinya gitu ya. Oh ya, misalkan kita udah punya produk nih. Terus setelah itu kan kita pasti akan harus ini kan mungkin Selvin sama Pam paham ya kalau kita bikin game terus kita harus bikin press list, kita masukin ke apa tuh kayak situs-situs yang untuk promosi games kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau zaman sekarang tuh kayak misalkan ada games yang dia iklannya itu kayak muncul terus di Instagram misalkan kayak apa tuh yang lagi tren tuh itu terus atau enggak dia mainnya tuh kayak promosiinnya tuh yang bener-bener nyasarnya ke media sosial atau media-media yang memang banyak orang itu tuh datengin gitu. Nah sampai kan ke sasarannya akhirnya gitu sih. Itu sih mungkin cara memanfaatkan apa sih sosial media atau hal-hal yang berhubungan dengan ya target sasarannya itu aja sih mungkin cara-caranya aja kayak gitu supaya anak-anak tuh lebih tahu kalau misalkan kita punya produk bagus tapi kita marketingnya cuman kayak nyebarin kita bikin status nih cuman kayak cuman jarang-jarang kayak gitu tuh ternyata ya membantu cuman kan memang kalau mau lebih
apa ya, kalau mau dapat sesuatu yang lebih kan kita juga perlu effort yang lebih juga. Maksudnya gitu. Atau mungkin waktu di beberapa, misalkan saya ambil contohkan di beberapa mata kuliah, misalkan di manajemen project itu misalkan sampai proses gini ya, promosi gitu ya, promosi produk gitu ya, promosi produk kemanapun gitu ya, supaya mereka orang-orang yang di luar itu mengenal produk itu gitu ya. Oke, pam gitu ya. Kira-kira apa yang Anda usulkan di seperti yang Anda geluti saat ini gitu, di pekerjaan Anda saat ini? Kalau yang saat ini tuh, kalau dalam programming ya, kalau programming tuh udah belajar semua. Dulu di Unika belum dapat semua, kayak Node.js itu kan. Terus yang multiplier kan itu Socket.io atau multiplier ya? Iya. Multiplayernya ini menggunakan player apa ini? Yang handphone atau yang apa? Online. Online ya? Iya, Multiplayer online ya? Iya. Kalau yang gampang sih Socket.io tuh bagus buat belajar biar bisa bikin multiplayer online. Oke. Terus satu lagi nih, kalau kan di GameTech itu gak ada itu kan komposer. Lah perusahaan-perusahaan itu tuh di sini juga gak ada komposer. Jarang sih orang yang daftar jadi komposer ya. Padahal perusahaan game tuh pasti butuh komposer. Itu mungkin gini aja deh, didetailkan. Kira-kira komposer itu kayak apa sih gitu? Ruang lingkupnya kayak apa sih? Komposer tuh jadi tuh yang bikin ruang lingkupnya tuh ya itu yang bikin musik. Gimana jelasinnya ya? Nah, apa namanya? Kira-kira gitu ya, komposer ini gitu ya, cocok nggak sih kalau dimasukkan ke sebuah kelas gitu ya? Yuk, kelasnya komposer dari sisi game tuh ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi kerjanya gini, kalau tiap game kan, kalau dia ngelakuin sesuatu tuh pasti butuh sound effect gitu kan, terus sama butuh BGM. Nah, itu tuh juga sangat diperlukan sih. Ya. Oke. Mau nambahin? Iya, Vin. Nambahin. Yang lain juga ya, yang lain silakan ya. Yang lain nanti kalau mau nambahin silakan nambahin. Oke, Vin. Sebenarnya kalau yang komposer itu emang sebenarnya langka banget ya di Indonesia, apalagi yang tentang game, karena di Agate sendiri komposer cuma bisa segelintir orang, dan itu emang ilmunya emang susah untuk bisa belajar kompos lagu itu. Kayak sebutannya sih lebih ke sound engineering ya, kayak bikin lagu yang seperti apa yang bisa memaksimalkan mood dari game ini misalnya. Itu sebenarnya cukup penting juga, cuma ya memang tadi cukup langka aja sih di Indonesia. Kalau misalnya bisa ya lebih bagus. Karena instingnya itu kan bukan insting dari warna gitu ya, bagaimana mendesain warna, tapi instingnya ini kan insting musik ini, suara ini cocok nggak sih untuk game itu kan gitu kan ya? Iya. Nah, sehingga itu berhubungan erat sama game designer juga sih, karena game itu kan dibuat konsepnya misalnya dari game designer itu tahu si game ini mau dibawa ke arah apa. Orang waktu main game ini, dia ingin merasakan apa, ekspresi apa atau feeling apa yang ingin disampaikan sama si game designer ini. Nah, itu butuh banget bantuan sama komposer. Komposer harus ngerti juga game itu seluk-beluknya seperti apa supaya dia bisa ngedeliver lagu yang diinginkan itu sesuai dengan game designer atau dengan desain yang diarahkan dari si produknya itu. Gitu sih. Oke. Nah, saat ini yang ada itu kira-kira lulusannya apa? Teman-teman Anda di kantor-kantor itu, di kantornya Selvin maupun di kantornya Pampang. Orang game juga atau lain backgroundnya gitu? Biasanya apa ya? Iya, itu sih lebih ke kapabilitasnya dia sih, karena emang bisa.
Ya Oke. lebih ke mungkin cenderungnya ke seni ya, seni musik mungkin karena mungkin lebih mengerti tentang lagu atau nada seperti itu. Kalau anak game, itu nilai plus gitu ya untuk dengarkan. Oh ini harusnya Ya, musiknya kayak gini loh. Gitu. itu masuknya lebih ke nilai plus sih. Nah, Karena kan kalau bikin game kan kita nggak harus bisa semua. Kayak misalnya gambar itu lebih bagus mungkin kalau dari jurusan seni atau DKV lebih ke arah situ. Cuma good to know kalau misalnya kita bisa seperti itu. Oke. Cuma tadi setuju sama Leo kalau yang bagian digital marketing itu butuh banget, benar-benar butuh, nggak cuma di game tapi di semua produk, karena kita di zaman sekarang ini kan serba online ya. Nah itu marketing itu akan banyak kayak sangat sengit lah istilahnya. Jadi produk A itu bisa menang walaupun produknya lebih jelek daripada B misalnya, karena marketingnya dia tepat sasaran. Emang orang yang butuh banget kena ads itu baru dibeli. Kan nggak lucu kalau misalnya kita nawarin komputer ke orang yang butuhnya HP, nggak akan dibeli kan. Lebih ke atas itu butuh sih. Oke. Dari teman-teman yang ada di perusahaan gitu ya, teman-teman mahasiswa ini gitu ya, ini kan juga masih membutuhkan tadi magang yang apa ya, yang ngeplan gitu ya, bahwa anak game itu ya harus magang di game, membangun sebuah game atau ya bukan hanya game, misalkan desain. Kira-kira gitu ya, magang Anda dulu berapa bulan sih? 3 bulan kan? 3 bulan ya? Iya. Itu maksimal ya 3 bulan itu kan? Iya. Oke, ada yang 2 bulan gitu, 2 sampai 3 bulan. Gitu. Saya 2, Pak. Saya. Kamu berapa? Ye? Chat, Pak. 2. 2 bulan ya? 2 bulan gitu. Yeah. Untuk supaya mahasiswa ini apa ya, pengalamannya dapat gitu ya, pengalamannya dapat. Kira-kira berapa lama sih? Misalkan magang, lalu dia melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, sehingga ketika dibawa pulang itu, oh, aku dapat sesuatu nih. 3 bulan itu cukup kira-kira? Atau memang harus Pak harusnya segini loh? Misalkan. Siapa dulu nih? Iya, Pam. Kalau di kantor itu kan dia masa percobaannya kan 6 bulan kan. Kalau 6 bulan kerjaannya beres baru diterima kan. Oh, oke. Kalau orang magang 3 bulan tuh ini juga kemarin tuh ada tuh yang magang. Yang magang di sini. Ya dia tuh kayak nggak bisa ngerjain apa-apa gitu selama 3 bulan, juga nggak bisa ngikutin gitu. Soalnya kan dari kampusnya juga dia kayak belum dapet ya, kayak ya intinya belum bisa ngikutin lah, udah sangat jauh banget ketinggalannya. Terus ya, jadi kalau magang tuh ya dia juga butuh dimentorin ternyata. Bukan itu dia. Karena kalau ketika dimentori gitu ya, ketika dimentori itu kan artinya pekerjaan mereka gitu ya, pekerjaan mereka itu kan agak terganggu gitu ya, ada sebagian yang harus difokuskan ke mereka. Kecuali kalau misalkan pekerjaannya itu membantu yang dimentori gitu ya, untuk menyelesaikan yang dimentori, mungkin jalannya akan lebih mudah gitu ya. Iya, lebih mudah. Tapi kalau apalagi mentornya itu sibuknya bukan main, nah ini kan repot gitu ya. Iya, benar. Sehingga pekerjaan yang harusnya di 3 bulan gitu, 3 bulan ini harusnya sudah dapat apa yang dikerjakan gitu. Tapi ternyata belum dapat gitu. Pendampingmu mana? Wah, pendampingmu sibuk sekali Pak gitu. Nah ini yang repot. Nah kira-kira di magang itu Bang, mereka ini gitu ya, akan dimentori 100% gitu ya. Artinya bahwa dia akan didampingi sampai menjadi sebuah produk.
atau ya kalau mentornya itu pekerjaannya nggak banyak, ya berarti akan didampingi. Kalau enggak, ya 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 yang penting jalan aja lah gitu. Gimana Bang? Ya tergantung situasional. Soalnya kan kalau dari kerjaan tuh emang nggak boleh sampai itu sih mengganggu kan. Iya, Telat dari itu gitu. Nah, kalau magang di tempat misalkan, itu dites dulu nggak sih? Oh iya ada tesnya. Oh, butuh spek ini nih gitu. Di anu ya, diseleksi juga ya. Iya diseleksi, enggak sembarangan. Soalnya digaji juga Pak. Di sini digaji ya. Kira-kira berapa? Ya sampai UMR Semarang gajinya. UMR Semarang, lumayan gede loh. Makanya kalau sampai mengganggu itu kan, nah ya, itu profesional juga makanya. Artinya kan misalkan mentornya adalah ya dibuat ini buat ini, lalu nggak perlu didampingi sampai Anda harus gini, Anda harus gini, Anda harus gini gitu kan. Ya, artinya ini pekerjaan silakan dikerjakan. Nah mentornya adalah mentor pertanyaan gitu. Ini sudah sampai segini kira-kira bagaimana gitu ya harusnya ya. Iya, soalnya kan kalau di pekerjaan biasanya udah ada dokumentasinya nih. Jadi udah dikasih dokumentasi, yang magang tuh bisa baca sendiri terus langsung nyobain. Oke. Ini dokumentasi itu yang buat siapa? Dari perusahaan sih, dari senior-senior yang udah ada di sini gitu kan. Pasti kalau ada project udah didokumentasiin. Jadi kalau ada project baru tinggal baca aja, pasti bisa ngikutin. Oke. Kok model dokumentasinya itu kayak apa Bang? Ya, secara garis besar aja. Ya misal catatan ini apa programming gitu kan, yang bagus tuh gini cara bikinnya gitu. Terus ada cara-caranya, juga ada contoh programnya gitu. Ini ya, per sistem atau ya, sistem ya. Oke. Stelvin, kira-kira berapa lama magang untuk anak ini matang lah gitu? Oh itu biasanya kalau di Agate 3 bulan sih. Jadi di Agate 3 bulan ya? Iya, 3 bulan itu benar-benar anak yang magang itu langsung dikasih ke project yang benar-benar kita pakai. Jadi nggak cuma kamu magang ya udah projectnya yang ini aja. Nanti kalau misalnya projectnya asli bahaya, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke arah project yang benar-benar emang kita lagi buat langsung dimasukin ke situ. Jadi harapannya dalam 3 bulan itu anak magang ini bisa langsung ngerti, workflow di game industry itu seperti ini ya. Jadi dia bisa langsung tercerahkan lah seenggaknya. Oke. Ya Dija, kira-kira ada usulan apa gitu? Kalau saya sih, saya kan masing-masing perusahaan yang kalau kita magang ini ngomongin game ya Pak, kita di perusahaan itu saya nggak bisa memastikan sih berapa lamanya sih, karena masing-masing perusahaan itu beda-beda juga. Kayak punya Mas Papam sama Syafil tadi kan masuknya pun harus ada tes. Kan juga ada beberapa perusahaan game yang masuknya tanpa tes, ya langsung terima aja gitu. Ya. Cuma lihat dari Unika, anaknya bapak itu contohnya gitu. Jadi kita nggak bisa tentukan berapa lama untuk mahasiswa bisa ngerti di satu perusahaan itu, karena kembali lagi ke apa yang dia kerjakan di sana. Kayak tadi calonnya Mas Pamang, ada yang magang tapi nggak ngerti apa-apa, kan mau berapa lama pun tetap nggak akan bisa dapat ilmunya gitu Pak. Jadi kembali lagi ke apa yang dikerjakan dia di sana dan apa yang bisa dia tangkap di sana sih. Gitu sih Pak kalau menurut saya. Oke. Jadi lebih ke milih perusahaan yang tepat aja sih untuk magang. Memilih perusahaan yang tepat gitu ya. Boleh saran? Oh ya. Jadi kalau magang itu saya saranin kalau ini ada 2 pilihan ya, magang di
startup atau magang di perusahaan yang memang sudah big company, misalnya kayak yang udah SOP-nya udah terarah segala macam, itu ada plus minusnya. Kalau misalnya kamu magang di startup, itu plusnya itu sebenarnya lebih banyak karena kamu bisa lebih dekat dengan banyak senior. Kamu bisa tahu ilmu mereka kayak gimana. Beda kalau misalnya udah di big company, mau ketemu senior A aja butuh 2 minggu misalnya, karena seniornya lagi di luar kota, misalnya kayak gitu. Atau harus bikin janji dulu, itu kan repot banget sebenarnya. Jadi magang yang di big company itu lebih ke arah ya udah kerja sesuai SOP, selesai, ya udah selesai segitu aja. Tapi kalau misalnya yang di startup itu ilmunya akan lebih banyak. Cuma ya masalahnya tadi bisa jadi nggak bisa dapat reward kayak salary segala macam nggak ada, tapi ilmu kamu kita sangat banyak. Nah, kalau di situ mentornya jauh lebih dekat ya. Artinya hubungan saya sebagai anak magang dengan mentor itu nggak terlalu hierarki gitu ya. Iya, justru semuanya sama rata. Oke. Leo? Hampir sama kayak si Selvin sih Pak. Kan dulu kan waktu saya magang, ini cerita dulu aja karena kan kita enggak. Ya. Jadi dulu waktu magang kan di Eduka itu kan dia masih berapa tahun gitu. Nah, itu dari saya pertama masuk magang di Eduka itu saya ingat banget, pokoknya waktu itu magang dibilang kalau gambar saya tuh nggak ada apa-apanya, intinya kayak gitu. Nggak baik gitu atau nggak bagus gitu maksudnya? Iya, pokoknya ya udahlah gitu. Terus habis itu 2 bulan di sana itu karena mungkin itu mereka punya standarnya yang harus gambarnya tuh kayak gini karena ini buat anak-anak, kamu warnanya kayak gini, bener-bener ajarin, bener-bener dibimbing gitu. Jadinya ya beneran dapat ilmunya juga kebawa terus gitu. Mungkin ya bener kata Selvin itu tadi, kita harus milih tempatnya aja yang memang cocok untuk benar-benar mengajari dengan baik sih. Memang selama ini kayaknya yang dilihat memang startup itu karena mungkin mereka punya standar itu kali ya, standar yang kalau mereka orang kayak berjuang kan kayak harus ada standar yang kayak gini nih, kita punya sasaran yang kayak gini nih, berarti nanti kalau anak magang mereka juga belajar, kita ajarin yang model kayak gini ya gitu. Mungkin itu salah satunya. Kita hampir sudah 1 jam ini ya. Ya. Nah, ini 1 jam setengah loh. Tapi tadi molor juga kita. Oke. Untuk ya kira kita hampir di penghujung waktu karena ini sudah jam 16.30 gitu ya. Pesan-pesan untuk adik-adik Anda gitu, untuk adik-adik kelas Anda gitu. Apapun pesannya gitu. Kira-kira apa? Pak. Atau Leo dulu. Oke, Leo. Ya, Leo yang sudah tadi. Jangan takut kalau mau explore lebih, misalkan kalian punya keinginan, kalian di game nih, terus kalian aku pengen deh bikin game apa gitu, atau enggak pengen bikin bentuk-bentuk startup atau apa gitu. Mulai dari saat kalian ingin itu kayaknya lebih baik, karena ilmu yang kalian pelajari itu juga nantinya akan banyak. Gitu aja sih. Ya. Prim. Pesan nggak apa-apa. Kalau iya benar sih Mbak Leo sih, intinya lebih ke pengalaman di luar perkuliahan itu lebih pengalaman itu lebih banyak dibutuhkan di kehidupan pekerjaan. Kayak contohnya organisasi lah, bikin proyek sana sini lah, itu akan nambah pengalaman ketimbang cuma teori di mata kuliah. Mata kuliah memang bermanfaat, tapi itu cuma teori. Untuk penerapannya kan kita butuh pengalaman gitu aja sih. Jadi ya jangan malas untuk nyoba ini itu yang selama itu positif itu oke. Oke, Pam, yuk. Pesanmu apa, Pak? Ya pesan buat adik-adik kampus ya yang masih kuliah,
ya bergaul lah sama semua teman-teman lu, siapa tahu itu teman lu tuh bisa lu ajak collab untuk bikin project. Nah itu kan bagus kan, soalnya kalau udah kerja gini udah susah nyari teman, waktunya soalnya dikit, kumpul aja udah susah Bener ya. tuh Bapak, Pak. Bener. Pulang, tidur, besok bangun pagi, ngantor lagi. Bangun balik lagi. Aduh. Gitu ya. Oke. Iya. Selvin? Di Agate itu sistem kerjanya dikenal sebagai meritokrasi. Meritokrasi itu bukan mereka yang senior atau yang udah lama bekerja yang diakui, tapi mereka yang mau terus growth dan capable yang diakui. Jadi benar dari kata teman-teman kita yang tadi, yang pertama itu udah pasti skill. Skill itu sangat dibutuhkan, nggak cuma koneksi. Koneksi mungkin membantu di awal, tapi abis itu apa gitu. Skill harus ada, dan yang pasti tadi yang tadi Leo tadi, jangan berhenti untuk mau nge-explore. Kayak dulu itu waktu kuliah itu benar-benar harus ke Jakarta sendiri, Jogja sendiri itu untuk misalnya hubungan bisnis segala macam. Itu waktu kuliah, dan itu emang harus nyoba-nyoba sendiri. Belum pernah lakuin aja, karena itu akan jadi bekal kamu waktu nanti kamu kerja. Itu bantu banget sih. Sama yang tadi dari Papam itu, jangan pilih-pilih teman, benar, tapi yang harus dipilih itu mungkin pacar sama sahabat, ya itu pilih. Cuma kalau yang teman jangan, karena itu tadi bisa jadi di masa depan emang siapa tahu berhubungan dengan lebih baik, bisnis lah atau apa segala macam, karena itu kita nggak ada yang tahu. Di ke arah situ aja sebenarnya. Ya. Ada pesan untuk dosen? Hahaha. Yuk. Terus support Pak. Iya, semoga sehat selalu Pak Yoga. Salam buat Pak Erdi, Oke. Brenda, Pak Ridwan, Pak Ferdi. Bu Brenda itu di daerahmu loh, di Jakarta loh. Sekarang sedang studi S3 di UI. Di daerah mananya juga? Salemba ya. Oh, ya jauh Pak. Jauh ya? Iya. Oke. Terima, Leo, ada pesan untuk dosen-dosen? Semangat aja sih Pak, karena mungkin mahasiswa sekarang masih belum tahu tujuannya, jadi tetap semangat. Oh. Anda berempat, ada yang mau jadi dosen? Kelvin mungkin. Saat ini belum Pak, kedepannya tidak tahu. Oke. Nggak tahu Pak. Ya, oke, terima kasih Selvin, Pam, Leokadia, Prima atas sharingnya gitu ya. Semoga ini bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Nanti materi ini, video ini akan saya sampaikan gitu ya, akan saya putar gitu ya, di beberapa pertemuan di kelas untuk mencoba memberi cara berpikir baru atau cara pandang baru, atau merefresh ulang kira-kira di S1 game teknologi atau di sistem informasi. Dan saat ini itu ada prodi e-commerce gitu ya, e-commerce yang baru dua angkatan gitu ya. Semoga pengalaman yang Anda miliki gitu, dapat ditularkan ke adik-adik kelas, adik-adik Anda, sehingga gitu ya, prodi sistem informasi, game teknologi, dan e-commerce menjadi tumbuh berkembang gitu ya, sesuai dengan harapan kita masing-masing. Oke, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya gitu ya. Semoga selalu sehat gitu ya, semangat gitu ya, oke, dan selalu diberkati. Oke. Dan selamat sore. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.
Mas? Anu nggak, Mas?